Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di sini aku memiliki latihan atau tugas yang dimana aku disuruh untuk membuat program yang menerima 4 nilai dari pengguna dan menyimpannya ke dalam array. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu apa itu array, kita bayangkan saja array itu seperti lemari, dan lemari itu memiliki banyak laci. Nah, di setiap laci itu memiliki barang dengan jenis yang sama. Nah, seperti itu juga array, yang dimana dia menyimpan angka seperti di lemari juga, dengan tipe data yang sama, seperti integer saja, double saja. Dan array ini teman-teman menghitungnya berawal bukan dari 1, melainkan dari 0. Jadi 0 dulu, baru 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, di sini programnya latihannya itu meminta kita untuk menghitung rata-rata nilai dari angka-angka yang dimasukkan serta menampilkan nilai maksimum dan minimum yang terdapat dalam array. Nah, di programnya harus ada kita meminta pengguna untuk memasukkan 4 nilai satu persatu. Yang kedua, program menggunakan looping untuk menghitung nilai rata-rata, nilai maksimum, dan nilai minimum. Yang ketiga, program menampilkan hasil pada poin 1 dan 2. Nah, di sini mari kita mulai teman-teman. Karena di latihannya itu kita disuruh untuk meminta inputan dari user atau pengguna, kita menggunakan yang namanya scanner, yaitu kita panggil dulu import java util scanner titik koma. Nah, setelah sudah kita panggil codingan untuk scannernya, kita membuat dulu main methodnya atau metode utamanya yang menggunakan shortcut PSVM atau public static void main agar codingan kita dapat berjalan. Nah, pertama-tama kita buat terlebih dahulu scanner yang baru, objek scanner barunya, yaitu berawal dari huruf kapital, scanner input sama dengan new, lalu kita buat scanner system in, jangan lupa titik koma. Nah, kita sudah membuat scanner, objek scannernya. Lalu kita buat terlebih dahulu array-nya. Nah, di sini karena kita harus membuat program ini menerima input 4 nilai, ada 4 teman-teman. Kita buat terlebih dahulu int. Nah, kita saat membuat array itu menggunakan kurung siku gini ya teman-teman, bukan kurung kurawal ataupun kurung biasa. Nah, kita buat karena dia tipe datanya integer, kita bikin nama untuk array-nya, namanya nilai. Lalu kita buat int, kita pakai ini yang di dalam array itu atau di dalam lemarinya itu ada 4. Oh, mohon maaf teman-teman, saya lupa, sama dengan new, karena kita ingin membuat array yang baru, jadi kita harus memakai new. Nah, kita sudah membuatnya. Nah, selanjutnya kita
membuat variabel di mana kita akan menghitung maksimum, minimum, dan total semuanya. Kan kita disuruh menghitungnya kan. Nah, kita buat total terlebih dahulu. Kita buat integer total. Inisialisasinya yaitu 0. Lalu kita buat di bawahnya int integer max untuk nilai maksimum dan min untuk nilai yang minimum. Setelah itu baru kita masuk ke dalam yang namanya looping, teman-teman, yaitu kita menggunakan looping for. Kita buat terlebih dahulu for kita buat variabelnya i untuk menyimpan nilai arraynya ke nilai yang diinputkan oleh user itu ke array yang variabelnya i. Nah, kita buat inisialisasinya yaitu 0. Lalu kita bikin i lebih kecil dari nilai t. Nah, di sini bagi teman-teman yang tahu latch ini berfungsi untuk loopingnya, yaitu berapa kali dia mau loopingnya. Jadi karena data ada 4, kita memakai latch agar dia loopingnya itu berhenti atau jalan sampai 4 kali saja. Nah, kita bikin increment di belakangnya. Lalu kita membuat kurung kurawal. Setelah itu kita meminta ke user atau menampilkan teks agar user memasukkan nilai. Pertama kita menggunakan shortcut sort. Kita minta saja masukkan nilai ke. Nah, kita keluar dari kurungnya. Kita buat i tambah 1 tambah, agar mempercantik kita buat saja titik koma. Nah, sudah seperti ini teman-teman. Kita lanjut untuk menyimpan inputan user ke dalam array nilai i, elemen i. Nah, di sini kita bikin nilai. Nah, kita bikin nilai i tadi. Lalu kita simpan di input next int karena dia berbentuk integer. Selanjutnya kita akan menjumlahkan nilai ke dalam total menggunakan total. Kita buat sini tanda tambah dan sama dengan nilai i. Nah, titik koma.
ini agar menjumlahkan seluruh nilainya nanti teman-teman. Misalnya kita input nilai pertama yaitu 80. Nah, yang nilai kedua itu 75. Dia otomatis menjumlahkan gitu. Jadi 155. Selanjutnya kita buat di luar for, di luar looping ya, kita spasi. Nah, di sini kita buat inisialisasi dulu nilai max sama minnya. Ya, kita buat saja max. Itu inisialisasinya nilai. Nah, inisialisasinya itu berbentuk array teman-teman. Kita buat saja 0 terlebih dahulu, dan min sama dengan nilai 0. Setelah sudah kita buat inisialisasinya, kita masuk ke for lagi, ke looping lagi, agar kita bisa mencari nilai maksimum dan nilai minimumnya. Nah, for yang di atas ini untuk meminta user untuk memasukkan nilainya. Nah, di sini nih kita akan menghitung atau mencari nilai maksimum dan minimumnya. Jadi kita menggunakan for tutup kurung int variabel i sama dengan 1. Nah, karena kenapa harus angka 1? Karena angka yang 0 atau array itu kan dihitung dari angka 0. Karena yang pertama sudah kita pakai, maka di for yang ini kita bikin variabel i-nya berjumlah 1. Jadi kita bikin saja lagi sini i besar nilai kita buat increment lagi. Nah, jangan lupa tanda kurung kurawal. Nah, teman-teman, di sini kita akan buat dia nih mengecek terlebih dahulu. Kita bikin decisionnya itu if. Kita cek terlebih dahulu nilai inputan usernya yang disimpan di variabel i tadi. Apakah lebih besar dari max? Karena kita akan mencari nilai max terlebih dahulu. Tanda kurung kurawal. Nah, yang kedua kita bikin di sini kalau nilai itu lebih besar dari max, maka nilai max itu diganti. Jadi kita bikin saja max
sama dengan nilai I titik koma. Setelah itu kita lanjut ke if satu lagi atau decision satu lagi, yaitu mengecek nilai minimum. If nilai I minimum lebih kecil dari min, jangan lupa tanda kurung ke awal, lalu kita buat jika nilai inputan user itu lebih kecil dari min, maka nilai min itu diganti, nilai terkecil itu diganti, nilai inputan user itu diganti. Jadi kita buat min sama dengan nilai I. Nah, setelah itu kita keluar dari perulangannya, lalu kita akan menghitung rata-ratanya, yaitu dengan menggunakan, karena rata-rata itu bisa berkoma, double, kita menggunakan yang namanya double. Kita buat saja rata sama dengan double terus kita keluar dari kurungnya, lalu kita bikin total dibagi nilai Nah, jika sudah seperti ini berfungsi menghitung rata-rata, dan kita menggunakan double agar hasilnya tidak dibulatkan. Jadi dia ada koma-komanya. Lalu setelah ini kita lanjut membuat hasil, yaitu dengan menggunakan shortcut yaitu sort. Kita buat saya titik 2 hasil perhitungan hasil perhitungan. Kita bikin sini sort lagi, kita buat rata-rata nilainya dulu. Jadi rata nilai titik koma titik 2
Lalu kita tambahkan rata-ratanya yang ini teman-teman, yang hasil penjumlahan dari total dan nilai link tadi, dari nilai inputan user tadi. Jadi kita buat saja tambah rata-rata. Titik koma. Selanjutnya kita buat namanya sort. Nilai maksimum. Nah, kita tambahkan nilai max, yang nilai yang ada di variabel max ini. Tutup kurung, titik koma, baru kita buat nilai yang minimum, itu sama-sama nilai max tadi, nilai minimum, titik 2. Nah, tambah variabel min tadi, tutup kurung, titik koma. Nah, di sini kita sudah selesai. Jadi mari coba kita run. Mohon maaf teman-teman, kita coba run. Nah, outputnya ada di sini. Nah, kita diminta untuk masukkan nilai pertama, yaitu kita buat saja 85. Ya, mohon maaf teman-teman, tadi ada yang kesalahan berada di sini tadi. Sudah saya ubah. Kita buat di sini nilainya 85. Nah, kita masukkan nilai kedua. Kita contohkan yaitu 75. Lalu kita masukkan nilainya 40 dan nilainya 90. Nah, di sini dia otomatis untuk menjumlahkan teman-teman. Jadi nilai 85 ini saat kita masukkan 75, dia sudah langsung menjumlahkan nilainya. Jadi sudah hasilnya ini, itu dihasilkannya lagi ini, ditambahnya lagi ini. Jadi dia akan terus bertambah hingga jadilah rata-rata nilainya yang dari ini tadi, total dan nilai lengthnya, nilai maksimum, nilai minimumnya. Baik teman-teman, sekian dari saya tentang array. Mohon maaf jika ada salah kata atau ada kekurangan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.